Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Setiawan, STRMPH, selaku dosen mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Tak lupa pula teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami selama ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Miranti Abdullah dengan NIM 31. Ada juga teman saya, yang pertama ada Faitulatin Hayati dengan NIM 13. Yang kedua ada Laudia Aurel dengan NIM 22. Yang ketiga ada Robiatul Adawiyah dengan NIM 37. Yang terakhir ada Tracy Kathleen Ohewutun dengan NIM 43. Baik, penugasan kali ini kita disuruh mencari kode R dan Z pada sistem muskuloskeletal dan kardiovaskular. Kita mendapat slide 22, 23, dan 24. Baik, di slide pertama ada kode SCD-10, Z47. Kode ini digunakan untuk perawatan pasca ortopedi lainnya. Kode ini digunakan untuk mengklasifikasikan pertemuan setelah perawatan ortopedi setelah perawatan, seperti patah tulang atau pergantian sendi. Ini mencakup kunjungan tindak lanjut, pemantauan, dan rehabilitasi setelah perawatan awal kondisi ortopedi. Lalu definisi dari perawatan pasca ortopedi adalah serangkaian langkah yang perlu Anda lakukan setelah operasi ortopedi untuk membantu pemulihan dan mencegah komplikasi. Yang kedua ada penyebab. Penyebab kunjungan pasca prosedur medis atau pembedahan bisa bermacam-macam tergantung pada jenis prosedur yang dilakukan. Misalnya, seseorang bisa mengunjungi fasilitas medis untuk mengganti perban, melakukan perawatan luka, mengatur ulang perangkat medis, atau mengganti sesi pemantauan pasca bedah. Lalu yang ketiga ada gejala. Gejala yang mungkin terjadi setelah prosedur medis atau pembedahan juga bervariasi. Ini bisa termasuk nyeri bengkak, perubahan warna kulit di sekitar area operasi, perubahan suhu tubuh, atau gejala lainnya berkaitan dengan proses penyembuhan dan pemulihan. Lalu di sini yang kedua ada kode ICD-10 Z47.0. Digunakan jika pasien yang datang ke rumah sakit hanya untuk melepas pen atau menindaklanjuti prosedur perawatan yang telah dilakukan sebelumnya. Ini mencakup tindakan seperti pergantian kateter, penggantian balutan atau pembalut, penyesuaian ortosis atau prostetik. Lalu definisinya adalah tindakan medis yang mengacu pada kunjungan pasien yang melibatkan pergantian atau penyesuaian perangkat medis yang sudah terpasang sebelumnya, seperti kateter, balutan, pembalut ortosis, prostetik, atau perangkat medis lainnya. Lalu penyebabnya yang pertama ada usia atau kondisi perangkat medis yang sudah dipasang, seperti kerusakan atau keausan. Yang kedua ada kehilangan atau rusaknya perangkat medis yang dipasang. Lalu gejalanya yang pertama ada ketidaknyamanan atau kesulitan dalam menggunakan perangkat medis yang sudah ada. Yang kedua ada perubahan dalam kondisi kesehatan yang memerlukan penyelesaian perangkat. Lalu slide ketiga akan dijelaskan oleh Pak Irlotim. Baik, selanjutnya yaitu slide 22. Nomor 3 kode ICD 10 Z47.8. Digunakan sebagai kode lainnya atau tidak spesifik dalam kelompok Z47 untuk mencatat kunjungan pasien yang berkaitan tindakan atau perawatan pasca prosedur medis yang tidak dijelaskan dengan lebih rinci atau subkategori lainnya. Definisinya menunjukkan kunjungan pasien yang melibatkan perawatan pasca prosedur medis atau pembedahan yang tidak dapat diklarifikasikan ke dalam subkategori lain yang lebih spesifik dalam kode ICD 10Z47. Dan penyebabnya situasi di mana pasien memerlukan perawatan atau pemantauan pasca prosedur medis yang tidak termasuk dalam kategori yang telah ditetapkan. Terus selanjutnya gejala bergantung pada jenis prosedur medis atau pembedahan yang telah dilakukan serta kondisi pasien secara keseluruhan. Gejala yang mungkin terjadi bisa bervariasi luas mulai dari gejala nyeri, perubahan pada
area operasi hingga perubahan dalam kondisi kesehatan secara keseluruhan. Terus yang keempat, kode ICD-10 Z47.9 digunakan untuk mencatat kunjungan pasien yang berkaitan dengan tindakan atau perawatan pasca prosedur medis atau pembedahan yang tidak dapat diklasifikasikan dengan lebih spesifik atau rinci. Menggunakan kode-kode lain dalam kelompok Z47. Yang pertama, definisi kode Z47.9 mengacu pada kunjungan pasien yang terkait dengan perawatan pasca prosedur medis atau pembedahan yang tidak dapat dijelaskan dengan lebih spesifik. Menggunakan kategori lain dalam kelompok Z47. Ini bisa mencakup pemantauan pasca operasi tanpa komplikasi, penyesuaian perangkat medis atau perawatan pasca prosedur lainnya yang tidak dapat dijelaskan secara rinci atau kode-kode lain dalam kelompok Z47. Dan penyebab kunjungan pasien untuk memantau pasca operasi yang tidak melibatkan komplikasi atau masalah lain yang signifikan. Selanjutnya, gejala dapat bervariasi tergantung pada jenis prosedur medis atau pembedahan yang telah dilakukan serta kondisi pasien. Gejala ini bisa meliputi gejala umum pasca operasi seperti nyeri, bengkak, atau perubahan pada area operasi. Namun karena kode ini tidak spesifik, gejala bisa sangat bervariasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Laudia Aurel. Baik, saya akan menjelaskan tentang slide yang ada pada slide 23, yaitu 1, kode ICD-10 Z51. Kode ini digunakan untuk perawatan medis lainnya. Kode ini digunakan untuk mencatat kunjungan pasien yang berkaitan dengan perawatan medis lainnya setelah suatu kondisi atau pengobatan tertentu. Contoh penggunaan kode ini meliputi kunjungan untuk terapi radiasi antineoplastik, kemoterapi antineoplastik, dan imunoterapi serta perawatan paliatif. Definisinya yaitu perawatan medis lainnya yang merujuk pada segala bentuk perawatan atau intervensi media yang diberikan kepada seseorang untuk tujuan pemulihan, pemeliharaan kesehatan, atau pengolahan kondisi medis tertentu, selain dari perawatan yang sudah umum seperti diagnosis dan pengobatan penyakit. Penyebabnya yaitu ada yang pertama, pemulihan. Perawatan medis diperlukan untuk membantu pasien pulih setelah menjalani operasi, cedera, atau kondisi medis serius lainnya. Yang kedua, yaitu pemeliharaan kesehatan. Perawatan medis dapat diberikan untuk menjaga kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit atau komplikasi lebih lanjut. Gejalanya yaitu, yang pertama, reaksi alergi. Beberapa pasien mungkin mengalami reaksi alergi terhadap obat atau prosedur medis yang diberikan. Yang kedua, nyeri atau ketidaknyamanan. Pasien dapat merasakan nyeri atau ketidaknyamanan setelah menjalani perawatan medis tertentu, seperti operasi atau terapi fisik. Dan berikutnya ada kode ICD-10 Z51.0. Digunakan untuk sesi radioterapi. Kode ini digunakan untuk kunjungan pasien untuk menerima sesi terapi radiasi antineoplastik. Terapi radiasi antineoplastik adalah metode pengobatan yang digunakan untuk menghancurkan sel-sel kanker atau mencegah pertumbuhan sel kanker. Penggunaan kode ini membantu dalam dokumentasi kunjungan pasien yang spesifik untuk sesi terapi radiasi antineoplastik. Memungkinkan pemantauan atau pelacakan yang tepat terhadap pengobatan yang diterima oleh pasien. Definisinya yaitu
Sesi radioterapi merujuk pada proses pengobatan kanker yang melibatkan penggunaan radiasi ionisasi untuk menghancurkan sel kanker atau menghentikan pertumbuhannya. Penyebabnya yaitu yang pertama, mengobati kanker. Sesi radioterapi digunakan sebagai bagian dari rencana pengobatan untuk mengobati kanker. Radiasi ionisasi digunakan untuk menghancurkan sel kanker atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, mengurangi ukuran tumor. Radioterapi dapat digunakan untuk mengurangi ukuran tumor sebelum operasi, untuk mempermudah pengangkatan tumor secara keseluruhan. Gejalanya yaitu 1. Karena kelelahan. Kelelahan yang berlebihan adalah gejala umum yang sering dialami oleh pasien yang menjalani radioterapi. Hal ini bisa disebabkan oleh efek radiasi pada sel-sel sehat dalam tubuh. Yang kedua, iritasi kulit. Kulit di area yang diradiasi dapat menjadi merah, sensitif, dan terasa gatal atau terbakar. Kulit juga dapat mengalami perubahan warna atau terasa lebih kering. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rabiatul Adawiyah. Slide 23 dengan nomor 3 kode ICD 10 Z51.1 digunakan untuk sesi kemoterapi untuk neoplasma. Penggunaan kode ini membantu dalam dokumentasi kunjungan pasien yang khusus untuk sesi kemoterapi dan imunoterapi, memungkinkan pemantauan yang tepat terhadap pengobatan yang diterima oleh pasien dengan neoplasma atau kanker. Definisinya adalah kemoterapi adalah metode pengobatan yang menggunakan obat-obatan untuk menghancurkan sel kanker, sedangkan imunoterapi bertujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker. Penyebabnya adalah sesi kemoterapi untuk neoplasma dilakukan untuk berbagai alasan yang berkaitan dengan pengobatan kanker. Berikut beberapa penyebabnya. Yang pertama, menghancurkan sel kanker. Kemoterapi bertujuan untuk menghancurkan sel kanker yang ada dalam tubuh pasien. Obat-obatan kemoterapi bekerja dengan cara mengganggu pertumbuhan dan pembelahan sel kanker. Yang kedua adalah mengendalikan pertumbuhan kanker. Sesi kemoterapi dapat membantu mengendalikan pertumbuhan sel kanker dan mencegah penyebaran kanker ke bagian tubuh lain. Gejalanya adalah selama sesi kemoterapi untuk neoplasma, pasien dapat mengalami berbagai gejala yang merupakan efek samping dari pengobatan kemoterapi. Yang pertama adalah salah satu gejala yang paling umum dari kemoterapi adalah mual dan muntah. Pasien dapat merasakan mual ringan hingga parah yang dapat mempengaruhi nafsu makan dan kualitas hidup. Yang kedua adalah kelelahan. Kemoterapi dapat menyebabkan kelelahan yang berat pada pasien. Pasien mungkin merasa lelah secara fisik dan mental selama dan setelah sesi kemoterapi. Yang keempat adalah kode ICD 10 Z51.2 digunakan untuk kemoterapi lainnya, kemoterapi pemeliharaan NOS. Kode ini digunakan pada sesi kemoterapi yang dilakukan untuk tujuan pemeliharaan atau perawatan jangka panjang untuk kanker atau neoplasma tanpa spesifikasi tambahan mengenai jenis kemoterapi yang diberikan. Definisinya adalah NOS merupakan singkatan dari Not Otherwise Specific, yang berarti tidak spesifik atau tidak dijelaskan secara detail. Kemoterapi pemeliharaan NOS adalah sesi kemoterapi tanpa perincian spesifik mengenai jenis kemoterapi yang diterima pasien. Penyebabnya adalah beberapa penyebab umum dari kemoterapi pemeliharaan NOS meliputi yang pertama, mencegah kambuh. Kemoterapi pemeliharaan kambuhnya kanker pengobatan awal. Ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa sel kanker yang mungkin masih ada dan bertujuan dan mengurangi risiko kanker kembali muncul. Yang kedua, mempertahankan respon. Kemoterapi
Pemeliharaan dapat membantu mempertahankan respon positif terhadap pengobatan kanker yang telah dilakukan sebelumnya. Ini dapat membantu dalam mengendalikan pertumbuhan kanker dan perpanjang masa remisi. Gejalanya adalah yang pertama, mual dan muntah. Pasien dapat mengalami mual dan muntah ringan hingga parah. Yang kedua adalah kelelahan. Pasien mungkin lelah secara fisik dan mental selama dan setelah sesi kemoterapi. Yang kelima, kode ICD-10 Z51.3. Kode ini digunakan untuk transfusi darah tanpa diagnosis yang dilaporkan. Kode ini digunakan untuk mencatat kunjungan pasien yang menerima transfusi darah tanpa diagnosis yang spesifik dilaporkan, memungkinkan pemantauan dan dokumentasi yang tepat terhadap prosedur transfusi darah yang dilakukan. Definisi transfusi darah tanpa diagnosis yang dilaporkan adalah kunjungan pasien yang menerima transfusi darah sebagai bagian dari perawatan medis tanpa informasi tambahan tentang diagnosis yang mendasari kebutuhan transfusi darah. Berikutnya ada penyebab. Yang pertama, kehilangan darah akibat cedera atau operasi. Pasien yang mengalami cedera traumatis atau menjalani operasi besar mungkin membutuhkan transfusi darah untuk menggantikan kehilangan darah selama prosedur medis tersebut. Yang kedua, anemia berat. Pasien dengan anemia berat akibat berbagai kondisi seperti kekurangan zat besi, penyakit sel sabit, atau penyakit kronis lainnya mungkin memerlukan transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dalam tubuh. Berikutnya ada gejala. Gejala yang pertama yaitu beberapa pasien mengalami reaksi transfusi seperti demam, menggigil, kemerahan pada kulit, sesak nafas, atau nyeri dada. Reaksi transfusi dapat terjadi jika ada ketidakcocokan darah atau reaksi alergi terhadap komponen darah. Yang kedua, beberapa pasien mungkin mengalami reaksi aliran darah setelah transfusi yang dapat menyebabkan sensasi panas, kemerahan, atau gatal pada tubuh. Yang keenam, kode ICD-10 Z51.4. Kode ini digunakan untuk perawatan persiapan untuk pengobatan selanjutnya, tidak diklasifikasi di tempat lain. Kode ini digunakan untuk persiapan pengobatan selanjutnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain dalam kategori terapi antineoplastik dan imunosupresif. Definisi perawatan persiapan untuk pengobatan selanjutnya tidak diklasifikasikan di tempat lain ini merupakan penerimaan terapi pada pasien yang tidak dapat diklasifikasikan secara spesifik ke dalam kategori tertentu. Kemudian penyebabnya. Penyebab perawatan persiapan untuk pengobatan selanjutnya tidak diklasifikasikan di tempat lain dapat bervariasi tergantung pada kondisi medis individu tersebut. Penyebab yang pertama, persiapan pasien sebelum prosedur medis. Pasien memerlukan perawatan persiapan sebelum menjalani prosedur medis tertentu, seperti operasi, pembedahan, atau terapi radiasi. Yang kedua, pengobatan lanjutan. Persiapan dapat diperlukan sebelum memulai pengobatan lanjutan seperti kemoterapi, imunoterapi, atau terapi lainnya untuk kondisi medis tertentu. Berikutnya ada gejala. Gejala yang pertama, beberapa jenis pengobatan seperti kemoterapi atau terapi lainnya dapat menyebabkan mual dan muntah. Sebagai persiapan, pasien diberikan obat anti mual untuk mengurangi gejala ini. Yang kedua, pengobatan yang intens seperti kemoterapi atau radioterapi dapat menyebabkan kelemahan dan kelelahan. Persiapan mungkin melibatkan istirahat yang cukup dan asupan nutrisi yang sesuai. Lalu di slide selanjutnya yang nomor 7, kode ICD-10 Z51.5.
digunakan untuk perawatan paliatif. Kode ini memiliki kegunaan utama dalam mencatat kunjungan pasien yang membutuhkan perawatan paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup, mengelola gejala, dan memberikan dukungan emosional selama kondisi medis yang serius, kronis, atau terminal. Definisinya, perawatan paliatif adalah pendekatan perawatan medis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang penyakit serius, kronis, atau terminal. Tujuan utama dari perawat paliatif adalah untuk mengurangi penderitaan, mengelola gejala yang mengganggu, dan memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarganya selama masa sakit yang serius. Penyebabnya, beberapa penyebab umum perawatan paliatif meliputi yang pertama ada kanker. Pasien dengan penyebab umum perawatan pasien dengan kanker stadium lanjut atau tidak responsif terhadap pengobatan kuratif mungkin memerlukan perawatan paliatif untuk mengolah gejala seperti nyeri, mual, dan kelelahan. Yang kedua ada penyakit jantung. Pasien dengan penyakit jantung kronis atau gagal jantung yang parah dapat memerlukan perawatan paliatif untuk mengontrol gejala seperti sesak napas, pembengkakan, dan kelelahan. Lalu, gejala. Yang pertama ada nyeri. Nyeri adalah gejala utama yang sering dihadapi oleh pasien dengan kondisi medis serius atau terminal. Perawatan paliatif bertujuan untuk mengelola nyeri secara efektif agar pasien merasa lebih nyaman. Yang kedua, pasien dengan kondisi paru-paru atau jantung yang serius mungkin mengalami kesulitan bernapas. Perawatan paliatif bertujuan untuk memberikan dukungan yang sesuai untuk memfasilitasi pernafasan yang lebih nyaman. Selanjutnya, yang kedelapan ada kode ICD-10Z51.6. Kode tersebut dicatat dalam rekam medis mereka. Ini juga membantu dalam pelacakan dan dokumentasi pengobatan alergi yang sedang dilakukan oleh pasien. Definisinya, desensitisasi terhadap alergen atau adalah proses medis di mana seseorang secara bertahap diberikan dosis alergen yang meningkat untuk membantu tubuh mereka menjadi kurang sensitif atau reaktif terhadap alergen tersebut. Tujuan dari desensitisasi adalah untuk mengurangi reaksi alergi yang terjadi ketika tubuh terpapar alergen tertentu. Penyebabnya yang pertama ada meningkatkan toleransi tubuh. Desensitisasi bertujuan untuk mengubah respons sistem kekebalan tubuh terhadap alergen. Dengan memberikan dosis alergen yang meningkat secara bertahap, tubuh dapat belajar untuk tidak merespons secara berlebihan terhadap alergen tersebut. Yang kedua ada mengurangi gejala alergen. Desensitisasi dilakukan untuk mengurangi gejala alergi yang dialami seseorang ketika terpapar alergi. Dengan mengurangi reaksi alergi, diharapkan kualitas hidup pasien akan meningkat. Gejalanya, yang pertama ada reaksi kulit. Gejala kulit seperti kemerahan, gatal, atau bengkak di area suntikan atau tempat pemberian dosis alergen. Yang kedua ada gejala pernapasan, yaitu batuk ringan, bersin, atau hidung tersumbat. Yang ketiga ada gejala gastrointestinal, gangguan pencernaan ringan seperti mual atau diare. Selanjutnya, slide loading. Baik, selanjutnya nomor 9 kode ICD 10 Z51.8. Digunakan untuk perawatan medis khusus lainnya, tidak termasuk perawatan bantuan hari raya. Kode ini digunakan untuk perawatan medis khusus yang mencakup berbagai jenis perawatan yang tidak termasuk dalam kategori perawatan bantuan hari raya, seperti perawatan yang bersifat khusus dan tidak rutin. Definisinya, perawatan medis adalah perawatan yang biasanya diberikan kepada pasien yang membutuhkan perhatian dan intervensi spesifik yang tidak dapat dipenuhi oleh perawatan konvensional. Penyebabnya, satu, kebutuhan akan perawatan paliatif. Pasien dengan kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan mungkin memerlukan perawatan paliatif yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi gejala yang tidak nyaman. Yang kedua, konsultasi atau penanganan spesialis. Beberapa kasus memerlukan konsultasi atau penanganan dari spesialis medis tertentu yang memiliki keahlian khusus dalam kondisi medis yang spesifik. Gejala
1. Kondisi medis yang tidak bisa atau langka. Pasien dengan kondisi medis yang tidak umum atau langka mungkin memerlukan perawatan medis khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, kebutuhan akan terapi atau prosedur spesifik. Pasien yang memerlukan terapi atau prosedur medis tertentu yang tidak tersedia secara umum mungkin memerlukan perawatan medis khusus. Selanjutnya nomor 10 dengan kode ICD 10Z Z51.9 digunakan untuk perawatan medis. Tidak dijelaskan, kode ini biasanya digunakan ketika informasi yang lebih rinci atau spesifik tentang jenis perawatan medis yang diberikan tidak tersedia atau tidak dicatat dalam catatan medis. Definisinya, perawatan medis tidak dijelaskan adalah jenis perawatan yang diberikan kepada pasien tanpa adanya informasi yang lebih rinci atau spesifik tentang jenis perawatan tersebut. Hal ini dapat terjadi ketika detail spesifik tentang prosedur medis atau terapi yang diberikan tidak tersedia atau tidak dicatat dengan jelas dalam catatan medis pasien. Selanjutnya penyebabnya 1. Keterbatasan informasi. Terkadang informasi yang lebih rinci tentang jenis perawatan medis yang diberikan mungkin tidak dicatat dengan jelas dalam catatan medis karena keterbatasan waktu, sumber daya, atau dokumentasi yang tidak lengkap. Yang kedua, kesulitan dalam pencatatan. Beberapa jenis perawatan medis mungkin sulit untuk didokumentasikan secara rinci, terutama jika melibatkan prosedur yang kompleks atau terapi yang tidak umum. Nah, gejalanya 1. Ketidaktahuan tentang jenis perawatan. Kurangnya informasi yang jelas dan detail tentang jenis perawatan medis yang diberikan kepada pasien. Yang kedua, kesulitan dalam identifikasi perawatan spesifik. Tidak adanya informasi yang memadai untuk mengidentifikasi perawatan medis tertentu yang diterima oleh pasien. Baik, selanjutnya yang ke-11 yaitu kode ICD 10 Z52. Digunakan untuk donor organ dan jaringan, kecuali pemeriksaan calon donor. Kode ini digunakan untuk mencatat informasi terkait dengan proses donor organ atau jaringan, prosedur transplantasi, dan aspek lain yang terkait dengan donor organ dan jaringan. Yang pertama ada definisinya, donor organ dan jaringan merujuk pada individu yang secara sukarela atau setelah kematian memberikan organ atau jaringan tubuh mereka untuk tujuan transplantasi medis. Dan yang kedua ada penyebabnya. Yang pertama, 1. Kesadaran akan kebutuhan. Kesadaran akan kebutuhan akan donor organ dan jaringan untuk transplantasi medis dapat menjadi penyebab utama seseorang memutuskan untuk menjadi donor. Menjadi donor organ dan jaringan dapat membantu menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kualitas hidup penerima transplantasi. Yang kedua ada altruisme. Motivasi altruistik atau keinginan untuk membantu orang lain tanpa pamrih sering menjadi faktor utama dalam keputusan seseorang untuk menjadi donor organ dan jaringan. Kesadaran akan dampak positif yang dapat dimiliki oleh tindakan donor dapat mendorong seseorang untuk berkontribusi. Yang terakhir ada gejala, di antara lain sebagai informasi. Tindakan ini donor organ atau jaringan dilakukan tanpa menimbulkan gejala atau efek kesehatan negatif pada donor karena tindakan ini adalah tindakan sukarela yang dilakukan untuk membantu orang lain. Selanjutnya, yang ke-12,
Kode ICD-10 Z52.0 digunakan untuk donor darah termasuk komponen darah seperti limfosit, trombosit, atau sel induk. Kode ini digunakan untuk mencatat dan melacak informasi tentang proses donor darah dan komponen darah tertentu. Yaitu definisinya, donor darah adalah individu yang secara sukarela atau setelah kematian memberikan darah mereka untuk tujuan transfusi atau penggunaan medis lainnya. Penyebabnya ada 3, yaitu kesadaran akan kebutuhan akan pasokan darah yang cukup untuk transfusi medis dapat menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjadi donor darah. Menyumbangkan darah dapat membantu menyelamatkan nyawa dan mendukung pasien yang membutuhkan transfusi darah. Yang kedua, ada motivasi altruistik atau keinginan untuk membantu orang lain secara sukarela sering menjadi penyebab utama seseorang menjadi donor darah. Kesadaran akan dampak positif yang dapat dimiliki oleh tindakan donor dapat mendorong seseorang untuk berkontribusi. Yang ketiga, pengalaman pribadi dengan transfusi darah atau kebutuhan akan darah dalam situasi darurat atau medis tertentu dapat memotivasi seseorang untuk menjadi donor. Pengalaman ini dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya pasokan darah yang memadai. Yang ketiga ada gejalanya, tindakan donor darah melalui proses yang aman dan tidak menimbulkan gejala yang perlu dikhawatirkan. Selanjutnya, Rabiatul. Kode ICD-10 Z52.1 digunakan untuk donor kulit. Kode ini digunakan untuk mencatat dan melacak informasi tentang proses donor kulit. Ini juga membantu dalam pemantauan dan dokumentasi donor kulit serta memfasilitasi penggunaan yang tepat dari kulit donor dalam prosedur transplantasi kulit atau perawatan medis lainnya. Definisi adalah donor kulit adalah individu yang secara sukarela atau kematian memberikan sebagian dari kulit mereka untuk tujuan transplantasi kulit atau penggunaan medis lainnya. Penyebabnya adalah kesadaran akan kebutuhan akan pasokan kulit untuk transplantasi medis, terutama pada pasien dengan luka bakar atau cedera kulit serius, dapat menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjadi donor kulit. Menyumbangkan kulit dapat membantu mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan pasien yang membutuhkan transplantasi kulit. Yang kedua, motivasi altruistik atau keinginan untuk membantu orang lain secara sukarela sering menjadi penyebab utama seseorang menjadi donor kulit. Kesadaran akan dampak positif yang dapat dimiliki oleh kulit akan mendorong seseorang untuk berkontribusi. Yang ketiga, pengalaman pribadi dengan cedera kulit, luka bakar, atau kondisi kulit lainnya yang memerlukan transplantasi kulit dapat memotivasi pemahaman akan pentingnya pasokan kulit yang memadai. Gejalanya adalah sebagai informasi, donor kulit tidak menunjukkan gejala fisik atau medis seperti penyakit atau kondisi kesehatan lainnya karena proses menjadi donor kulit adalah tindakan sukarela yang aman dan tidak menimbulkan gejala yang perlu dikhawatirkan. Kode ICD-10 Z52.2 digunakan untuk donor tulang. Kode ini digunakan untuk membantu dalam pemantauan dan dokumentasi donor tulang serta memfasilitasi penggunaan yang tepat dari tulang donor dalam prosedur transplantasi tulang atau perawatan medis lainnya. Definisinya adalah donor tulang adalah proses di mana seseorang menyumbangkan sebagian dari tulangnya untuk tujuan medis. Penyebabnya yang pertama, kesadaran akan kebutuhan akan
pasokan tulang untuk transplantasi medis, terutama pada pasien dengan cedera tulang, gangguan tulang, atau kondisi medis lain yang memerlukan transplantasi tulang. Dapat menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjadi donor tulang. Menyumbangkan tulang dapat membantu mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan pasien. Yang kedua adalah motivasi altruistik atau keinginan untuk membantu orang lain secara sukarela sering menjadi penyebab utama seseorang menjadi donor tulang. Kesadaran akan dampak positif yang dapat dimiliki oleh tindakan donor dapat mendorong seseorang untuk berkontribusi. Yang ketiga, pengalaman pribadi dengan cedera tulang, gangguan tulang, atau kondisi medis yang memerlukan transplantasi tulang dapat memotivasi seseorang untuk menjadi donor. Pengalaman ini dapat meningkatkan pemahaman. Gejalanya adalah sebagai informasi, proses menjadi donor tulang adalah tindakan sukarela yang aman dan tidak menimbulkan gejala yang perlu dikhawatirkan. Baik, selanjutnya terasi Kathleen. Yang ke-15 ada kode ICD 10 Z52.3. Kode ini digunakan untuk donor tulang sumsum. Kode ini digunakan untuk mencatat dan melacak informasi tentang proses donor sumsum tulang. Ini juga membantu dalam pemantauan dan dokumentasi donor sumsum tulang serta memfasilitasi penggunaan yang tepat dari sumsum tulang donor dalam prosedur transplantasi sumsum tulang atau perawatan medis lainnya. Definisi: donor sumsum tulang adalah proses di mana seseorang menyumbangkan sebagian dari sumsum tulangnya untuk digunakan dalam transplantasi sumsum tulang. Berikutnya ada penyebab. Yang pertama, kesadaran akan kebutuhan. Kesadaran akan kebutuhan akan pasokan sumsum tulang untuk transplantasi medis, terutama pada pasien dengan penyakit darah seperti leukemia, anemia aplastik, atau limfoma, dapat menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjadi donor sumsum tulang. Menyumbangkan sumsum tulang dapat membantu menyelamatkan nyawa dan mendukung pasien yang membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Yang kedua, kesadaran akan kesulitan menemukan donor. Beberapa kondisi medis memerlukan transplantasi sumsum tulang untuk kesembuhan. Namun, kesulitan dalam menemukan donor yang cocok dapat menjadi hambatan. Kesadaran akan kebutuhan mendesak untuk donor sumsum tulang yang cocok dapat memotivasi seseorang untuk menjadi donor. Yang ketiga, altruisme. Motivasi altruistik atau keinginan untuk membantu orang lain secara sukarela sering menjadi penyebab utama seseorang menjadi donor sumsum tulang. Kesadaran akan dampak positif yang dapat dimiliki oleh tindakan donor dapat mendorong seseorang untuk berkontribusi. Selanjutnya ada gejala. Donor sumsum tulang biasanya tidak menunjukkan gejala fisik atau medis karena proses menjadi donor sumsum melibatkan pengambilan sumsum tulang dari tulang belakang atau panggul donor melalui prosedur yang aman dan steril. Yang ke-16, kode ICD 10 Z52.4. Kode ini digunakan untuk donor ginjal. Kode ini membantu dalam pemantauan dan dokumentasi donor ginjal, serta memfasilitasi penggunaan yang tepat dari ginjal donor dalam prosedur transplantasi ginjal. Definisi donor ginjal adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan salah satu ginjalnya untuk digunakan dalam transplantasi ginjal kepada orang lain yang mengalami gagal ginjal. Beberapa penyebab donor ginjal yaitu yang pertama, hubungan keluarga. Salah satu penyebab umum donor ginjal adalah untuk membantu anggota keluarga atau kerabat yang membutuhkan transplantasi ginjal. Anggota keluarga seringkali menjadi donor ginjal untuk menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kualitas hidup orang yang mereka cintai. Yang kedua, altruisme.
Motivasi altruistik atau keinginan untuk membantu orang lain secara sukarela sering menjadi faktor utama dalam keputusan menjadi donor ginjal. Kesadaran akan dampak positif yang dapat dimiliki oleh tindakan donor dapat mendorong seseorang untuk berkontribusi. Yang ketiga, kepedulian terhadap kesehatan. Kesadaran akan kebutuhan akan ginjal donor untuk pasien yang membutuhkan transplantasi ginjal dalam mengatasi penyakit ginjal atau kegagalan ginjal dapat menjadi faktor motivasi bagi seseorang untuk menjadi pendonor. Berikutnya ada gejala. Yang pertama, nyeri. Nyeri atau ketidaknyamanan di area operasi atau di sekitar daerah ginjal dapat terjadi setelah prosedur donor ginjal. Namun, nyeri ini biasanya bersifat sementara dan dapat diatasi dengan obat pereda nyeri yang direkomendasikan oleh tim medis. Yang kedua, kelelahan. Donor ginjal mungkin merasa lelah atau kurang energi setelah menjalani prosedur donor ginjal. Istirahat yang cukup dan pemulihan yang baik dapat membantu mengatasi kelelahan ini. Berikutnya, perubahan berat badan. Beberapa donor ginjal mungkin mengalami perubahan berat badan setelah prosedur donor ginjal. Hal ini biasanya terkait dengan perubahan cairan dalam tubuh dan dapat stabil setelah beberapa waktu. Baik, selanjutnya nomor 17 yaitu kode ACD 10 Z52.5 digunakan untuk donor kornea. Kode ini digunakan untuk mencatat dan melacak informasi tentang proses donor kornea. Ini juga membantu dalam pemantauan dan dokumentasi donor kornea serta memfasilitasi penggunaan yang tepat dari kornea donor dalam prosedur transplantasi kornea atau perawatan medis lainnya. Lalu, definisinya, donor kornea adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan kornea matanya setelah meninggal untuk digunakan dalam transplantasi kornea kepada orang lain yang mengalami kerusakan atau penyakit pada kornea mereka. Penyebabnya yang pertama ada pemulihan penglihatan. Salah satu penyebab utama donor kornea adalah untuk membantu memulihkan penglihatan pasien yang mengalami gangguan atau kerusakan pada kornea mereka. Transplantasi kornea dapat menjadi solusi untuk memperbaiki penglihatan dan kualitas hidup pasien yang mengalami masalah kornea. Yang kedua adalah altruisme. Motivasi altruistik atau keinginan untuk membantu orang lain secara sukarela sering menjadi faktor utama dalam keputusan menjadi donor kornea. Kesadaran akan dampak positif yang dapat dimiliki oleh tindakan donor dapat mendorong seseorang untuk berkontribusi. Lalu, gejalanya donor kornea yang sehat biasanya tidak akan mengalami gejala fisik atau medis setelah proses donor kornea karena proses menjadi donor kornea melibatkan pengambilan kornea dari donor yang telah meninggal secara etis dan steril. Lalu yang ke-18, kode ACD 10 Z52.6 digunakan untuk donor hati. Kode digunakan untuk mencatat informasi tentang individu yang secara sukarela atau setelah kematiannya memberikan hati mereka untuk tujuan transplantasi hati. Lalu definisinya donor hati adalah individu yang secara sukarela atau setelah kematian memberikan hati mereka untuk tujuan transplantasi. Penyebabnya, yang pertama ada kesadaran akan kebutuhan akan pasokan hati untuk transplantasi medis, terutama pada pasien dengan penyakit hati berat atau kegagalan hati. Dapat menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjadi donor hati. Menyumbangkan hati dapat membantu menyelamatkan nyawa dan mendukung pasien yang membutuhkan transplantasi hati. Yang kedua, motivasi altruistik atau keinginan untuk membantu orang lain secara sukarela sering menjadi penyebab utama seseorang menjadi donor hati. Kesadaran akan dampak positif yang dapat dimiliki oleh tindakan donor dapat mendorong seseorang untuk berkontribusi. Yang ketiga, kesadaran akan kebutuhan akan hati donor untuk pasien yang membutuhkan transplantasi hati dalam mengatasi penyakit hati atau kegagalan hati. Dapat menjadi faktor motivasi bagi seseorang untuk menjadi donor. Lalu gejalanya tidak akan mengalami gejala fisik atau medis setelah proses donor hati, karena proses menjadi donor hati melibatkan pengambilan hati dari donor yang telah meninggal. Selanjutnya, Pak Itu Latif. Baik, selanjutnya nomor 19, kode ICD 10 Z52.7.
digunakan untuk donor jantung. Kode ini mencatat informasi tentang individu yang secara sukarela atau setelah kematian memberikan jantung mereka untuk tujuan transplantasi jantung. Definisinya, donor jantung adalah individu yang secara sukarela memberikan jantung mereka untuk tujuan transplantasi jantung. Penyebabnya yang pertama, kesadaran akan kebutuhan. Kesadaran akan kebutuhan akan pasokan jantung untuk transplantasi medis, terutama pada pasien dengan gagal jantung atau kondisi jantung berat, dapat menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjadi donor jantung. Menyumbangkan jantung dapat membantu menyelamatkan nyawa dan mendukung pasien yang membutuhkan transplantasi jantung. Yang kedua, altruisme. Motivasi altruistik atau keinginan untuk membantu orang lain secara sukarela dan sering menjadi penyebab utama seseorang menjadi donor jantung. Kesadaran akan dampak positif yang dapat dimiliki oleh tindakan donor dapat mendorong seseorang untuk berkontribusi. Gejalanya tidak akan mengalami gejala fisik atau medis karena proses pengambilan jantung melibatkan dari donor yang telah meninggal secara etis dan steril. Selanjutnya, nomor 20, kode ICD-10 Z52.8 digunakan untuk donor organ dan jaringan lainnya. Kode ini digunakan untuk mencatat dan melacak informasi tentang proses donor organ dan jaringan lainnya. Definisinya, donor organ dan jaringan lainnya adalah individu yang secara sukarela atau setelah kematian memberikan organ atau jaringan tubuh mereka untuk tujuan transplantasi atau penggunaan medis lainnya. Penyebabnya yang pertama, altruisme, motivasi altruistik atau keinginan untuk membantu orang lain secara sukarela sering menjadi faktor utama dalam keputusan menjadi donor organ dan jaringan lainnya. Kesadaran akan dampak positif yang dapat dimiliki oleh tindakan donor dapat mendorong seseorang untuk berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kualitas hidup orang lain. Yang kedua, kesadaran akan kebutuhan. Kesadaran akan kebutuhan akan pasokan organ dan jaringan untuk transplantasi medis, terutama pada pasien yang membutuhkan. Dapat menjadi faktor motivasi bagi seseorang untuk menjadi donor. Menyumbangkan organ atau jaringan dapat membantu mendukung prosedur transplantasi dan membantu pasien yang membutuhkan. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dengan penyakit atau kondisi yang memerlukan transplantasi organ atau jaringan, baik secara langsung atau melalui orang terdekat dapat memotivasi secara untuk menjadi donor. Pengalaman ini dapat meningkatkan pemahaman akan kepentingannya donor organ dan jaringan untuk membantu orang lain. Gejalanya sebagai informasi, donor organ dan jaringan lainnya tidak akan mengalami gejala fisik atau medis karena pengambilan organ atau jaringan dari pendonor yang telah meninggal secara etis dan steril. Baik, selanjutnya nomor 21, kode ICD-10 Z52.9 digunakan untuk donor organ atau jaringan yang tidak disebutkan. Kode ini digunakan untuk mengklasifikasi donor organ atau jaringan yang tidak spesifik atau tidak disebutkan jenis organ atau jaringannya. Yang pertama ada definisinya. Donor organ atau jaringan yang tidak disebutkan adalah individu yang secara sukarela atau setelah kematian memberikan organ atau jaringan tubuh mereka untuk transplantasi atau penggunaan medis lainnya tanpa spesifikasi jenis organ atau jaringan yang disumbangkan. Penyebabnya ada 3, yaitu altruisme. Motivasi altruistik atau keinginan untuk membantu orang lain secara sukarela sering menjadi faktor utama dalam keputusan menjadi donor organ
atau jaringan yang tidak disebutkan jenisnya. Kesadaran akan dampak positif yang dapat dimiliki oleh tindakan donor dapat mendorong seseorang untuk berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kualitas hidup orang lain. Yang kedua ada kesadaran akan kebutuhan, yaitu kesadaran akan kebutuhan akan pasokan organ atau jaringan untuk transplantasi medis, terutama pada pasien yang membutuhkan, dapat menjadi faktor motivasi bagi seseorang untuk menjadi donor organ atau jaringan yang tidak disebutkan jenisnya. Menyumbangkan organ atau jaringan dapat membantu mendukung prosedur transplantasi dan membantu pasien yang membutuhkan. Yang ketiga, ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dengan kondisi medis yang memerlukan transplantasi organ atau jaringan, baik secara langsung atau melalui orang terdekat, dapat memotivasi seseorang untuk menjadi donor. Pengalaman ini dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya donor organ atau jaringan untuk membantu orang lain. Dan yang terakhir ada gejalanya. Donor organ atau jaringan yang tidak disebutkan, donor NOS, biasanya tidak akan mengalami gejala fisik atau medis setelah proses donor karena proses menjadi donor organ atau jaringan yang tidak disebutkan jenisnya melibatkan pengambilan organ atau jaringan yang diperlukan dari donor yang telah meninggal secara etis dan steril. Beralih pada slide ke-24. Yang pertama ada kode ICD-10 Z47. Sering digunakan untuk mengidentifikasi kondisi di mana seseorang memerlukan perawatan medis lanjutan setelah menjalani perawatan atau rehabilitasi sebelumnya. Kode ini membantu penyedia layanan kesehatan untuk mendokumentasikan dengan tepat masalah yang berkaitan dengan perawatan dan rehabilitasi pasien. Adapun definisinya, pemulihan adalah suatu proses perubahan di mana masyarakat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraannya. Mereka yang dalam masa pemulihan sedang dalam proses mengatasi suatu penyakit atau kelainan. Bagi mereka, keadaan pemulihan mewakili keadaan kesehatan mental, emosional, dan fisik yang baik. Penyebabnya yaitu di antara lain sembuh dari luka atau efek samping operasi. Ini mungkin termasuk rasa sakit, pembengkakan, kelelahan, dan kesulitan bergerak. Dan ada yang memulihkan diri dari efek samping radioterapi atau kemoterapi. Ini mungkin termasuk mual, muntah, rambut rontok, dan kelelahan. Selanjutnya ada belajar mekanisme coping baru. Ini mungkin termasuk terapi bicara, kelompok pendukung, atau pengobatan. Dan selanjutnya ada memulihkan mobilitas dan fungsi setelah patah tulang. Ini mungkin termasuk fisioterapi dan rehabilitasi. Gejalanya yaitu meningkatkan energi. Anda mungkin merasa lebih kuat dan memiliki lebih banyak stamina saat tubuh Anda pulih. Yang kedua, berkurangnya rasa sakit. Rasa sakit yang Anda alami akibat kondisi medis atau perawatan Anda mungkin berkurang secara bertahap. Dan yang ketiga, membaiknya nafsu makan. Anda mungkin merasa lapar lagi dan ingin makan lebih banyak. Yang kedua, kode ICD-10Z47.0. Secara khusus mengacu pada pemulihan setelah operasi, dalam istilah sederhana ini digunakan oleh profesional medis untuk menunjukkan bahwa pasien mendapatkan pelayanan kesehatan khusus untuk perawatan setelah prosedur pembedahan. Laporan ini tidak menunjukkan secara pasti penyebab kesembuhan itu sendiri, melainkan alasan pertemuan tersebut, yaitu untuk mengelola atau mendukung penyembuhan pasca operasi. Definisinya adalah operasi adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Pembukaan tubuh ini umumnya dilakukan dengan
pembuatan sayatan. Pemulihan setelah operasi adalah proses di mana tubuh Anda menyembuhkan diri sendiri dan kembali keadaan normal setelah operasi. Ini bisa menjadi proses yang lambat dan menantang, tetapi penting untuk bersabar dan mengikuti instruksi dokter Anda untuk memastikan pemulihan yang aman dan sukses. Pemulihan setelah operasi adalah proses di mana seseorang pulih dari efek operasi yang mereka alami. Ini mencakup tahap penyembuhan fisik dan pemulihan fungsional, serta pemulihan emosional dan psikologis yang mungkin terjadi setelah operasi. Yang ketiga, kode ICD 10Z47.1 mengacu pada pemulihan setelah radioterapi. Sederhananya, ini adalah kode yang digunakan oleh para profesional medis untuk menunjukkan bahwa pasien sedang menjalani layanan kesehatan khusus untuk pemulihan setelah radioterapi atau terapi radiasi. Laporan ini tidak menunjukkan alasan perlunya radioterapi, melainkan fakta bahwa pasien ini saat ini sedang dalam tahap pemulihan setelah pengobatan tersebut. Definisinya adalah radioterapi adalah suatu bentuk pengobatan yang menggunakan sinar energi tinggi untuk menghancurkan sel kanker dan mencegah pertumbuhannya. Pemulihan setelah radioterapi adalah proses di mana tubuh Anda menyembuhkan diri sendiri dan kembali ke keadaan normal setelah menjalani terapi radiasi. Ini bisa menjadi proses yang lambat dan menantang, tetapi penting untuk bersabar dan mengikuti instruksi dokter Anda untuk memastikan pemulihan yang aman dan sukses. Pemulihan setelah radioterapi adalah proses di mana seseorang pulih dari efek samping dan dampak yang mungkin timbul setelah menerima radioterapi sebagai bagian dari perawatan kanker atau kondisi medis lainnya. Radioterapi adalah metode pengobatan yang menggunakan radiasi untuk merusak atau membunuh sel-sel kanker di area yang diiradiasi. Selama proses pemulihan, pasien dapat mengalami berbagai gejala dan efek samping, termasuk kelelahan, iritasi kulit di area yang diiradiasi, mual dan muntah, perubahan pada pola makan, dan penurunan jumlah darah. Pemulihan juga bisa melibatkan pemulihan kondisi fisik seperti kehilangan berat badan atau peningkatan ketidaknyamanan, serta pemantauan terhadap efek jangka panjang seperti risiko komplikasi jangka panjang atau kondisi terkait kanker. Yang keempat, kode ICD 10Z54.2. Singkatan dari penyembuhan setelah kemoterapi. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pasien sedang dalam masa pemulihan dari pengobatan kemoterapi. Kemoterapi adalah jenis pengobatan yang digunakan untuk membunuh sel kanker. Dapat diberikan melalui suntikan, pil, atau intravena melalui pembuluh darah. Kemoterapi dapat menimbulkan sejumlah efek samping seperti kelelahan, mual, muntah, rambut rontok, dan sariawan. Efek samping ini bisa berbeda-beda tergantung jenis dan dosis obat kemoterapi yang digunakan. Pemulihan adalah jangka waktu yang dibutuhkan pasien untuk pulih dari efek samping ini dan kembali ke tingkat kesehatan normal. Lamanya masa pemulihan setelah kemoterapi dapat bervariasi tergantung pada masing-masing pasien dan jenis kemoterapi yang diterimanya. Namun, biasanya memakan waktu beberapa minggu atau bulan. Selama waktu ini, pasien mungkin perlu istirahat dan menghindari aktivitas berat. Mereka mungkin juga perlu minum obat untuk mengatasi efek sampingnya. Definisi kemoterapi adalah pengobatan yang berlangsung dengan memberikan berbagai obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Tersedia berbagai jenis obat untuk kemoterapi, mulai dari infus, suntikan, oral, sampai topikal. Meski begitu, semua bentuknya bekerja dengan cara yang sama. Cara kerja obat kemoterapi yaitu menghentikan reproduksi sel kanker sehingga mencegahnya untuk bertumbuh dan menyebar ke dalam tubuh.
Biasanya perawatan ini dilakukan sebelum pengidap mendapatkan pengobatan lainnya seperti tindakan operasi atau terapi radiasi. Pemulihan setelah kemoterapi atau yang dikenal dengan konvalesensi pasca kemoterapi pada ICD-10 Z54.2 merupakan periode di mana individu yang telah menjalani kemoterapi untuk kanker berusaha untuk pulih dari efek samping pengobatan dan kembali ke kondisi kesehatan normal mereka. Berikutnya kode ICD-10 Z54.3 adalah singkatan dari penyembuhan setelah psikoterapi. Ini digunakan untuk menunjukkan masa pemulihan setelah menjalani pengobatan psikoterapi untuk kondisi kesehatan mental. Penting untuk membedakan kode ini dari kode Z54.2 yang mengacu pada pemulihan setelah kemoterapi. Definisi: psikoterapi adalah salah satu metode terapi yang dilakukan untuk menangani berbagai macam masalah kejiwaan. Psikoterapi umumnya dilakukan di bawah arahan, bimbingan, dan observasi dari psikiater, psikoterapis, konselor, atau terapis. Tujuan terapi adalah untuk membimbing pasien dalam meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengenali permasalahan diri sendiri, serta membentuk perilaku yang positif dalam menghadapi masalah. Psikoterapi biasanya bersifat rahasia, di mana hanya ada pasien dan terapis dalam satu ruangan. Terapis yang bekerja sudah memiliki sertifikasi kompetensi untuk memberikan terapi yang diperlukan kepada pasien. Selama sesi terapi berlangsung, terapis akan memulai diskusi tentang emosi, pikiran, atau latar belakang kehidupan yang mungkin membuat pasien mengalami gangguan mental. Adalah periode di mana individu yang telah menjalani psikoterapi untuk mengatasi masalah kesehatan mental berusaha untuk mengintegrasikan perubahan positif yang diperoleh dari terapi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemulihan setelah psikoterapi adalah proses yang penting untuk mencapai kesehatan mental jangka panjang. Dengan dedikasi, usaha, dan dukungan yang tepat, individu dapat mencapai pemulihan penuh dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. Baik, slide selanjutnya nomor 6, kode ICD-10 Z54.4. Ini digunakan oleh profesional kesehatan untuk menunjukkan bahwa pasien sedang dalam masa pemulihan dari patah tulang. Definisinya yaitu patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk atau bahkan posisinya berubah. Patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Patah tulang bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi lebih sering terjadi di tulang kaki, tangan, pinggul, rusuk, dan selangkah. Selain itu, patah tulang juga bisa terjadi di lengan atas atau humerus. Meski umumnya disebabkan oleh benturan yang kuat, patah tulang juga bisa terjadi akibat benturan ringan bila tulang sudah mengalami pengeroposan, misalnya akibat osteoporosis. Pemulihan setelah pengobatan patah tulang atau konvalesensi pasca pengobatan patah tulang ICD-10 Z54.4 adalah periode di mana individu yang telah mengalami patah tulang dan menjalani pengobatan seperti operasi, pemasangan gips atau terapi fisik berusaha untuk pulih dari cedera dan kembali ke fungsi normal. Lalu yang ketujuh, kode ICD-10 Z54.7. Singkatan dari pemulihan setelah pengobatan gabungan. Kode ini digunakan oleh profesional kesehatan untuk menunjukkan bahwa pasien sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani pengobatan yang melibatkan kombinasi terapi berbeda. Definisinya, pemulihan setelah pengobatan gabungan atau konvalesensi pasca pengobatan gabungan ICD-10 Z54.7 adalah periode di mana individu yang telah menjalani kombinasi berbagai terapi untuk mengatasi kondisi medis tertentu,
berusaha untuk pulih dari efek pengobatan dan kembali ke fungsi normal. Pemulihan setelah pengobatan gabungan adalah proses penting untuk mencapai pemulihan fisik dan fungsional penuh. Dengan dedikasi usaha dan dukungan yang tepat, individu dapat mencapai pemulihan penuh dan kembali menjalani kehidupan yang aktif dan produktif. Selanjutnya, Fitlotin. Baik, selanjutnya nomor 8, kode ICD 10 Z54.8. Kode ini digunakan oleh profesional kesehatan untuk menunjukkan bahwa pasien sedang dalam masa pemulihan dari perawatan medis yang tidak tercakup dalam kode Z54 spesifik lainnya. Definisinya adalah periode ini di mana individu yang telah menjalani pengobatan medis yang tidak tercakup oleh kode Z54 spesifik lainnya berusaha untuk pulih dari efek pengobatan dan kembali ke fungsi normal. Pengobatan lain dapat mencakup berbagai macam prosedur atau terapi seperti obat-obatan, pemulihan dari efek samping obat-obatan tertentu seperti obat antivirus atau antibiotik, perawatan medis non-invasif, pemulihan dari prosedur seperti endoskopi atau kolonoskopi, terapi rehabilitasi, pemulihan dari program rehabilitasi fisik atau vokasional setelah cedera atau penyakit, perawatan kesehatan mental, pemulihan dari terapi atau intervensi untuk mengobati kondisi kesehatan mental. Selanjutnya, nomor 9, kode ICD 10 Z54.9 adalah singkatan dari pemulihan setelah pengobatan yang tidak ditentukan. Ini digunakan oleh profesional kesehatan untuk menunjukkan bahwa pasien sedang dalam masa pemulihan dari perawatan medis. Namun perawatan spesifiknya tidak diketahui atau tidak didokumentasikan dalam rekam medis pasien. Berikut rincian kode ini. Kategori Z54, kategori dalam ICD-10 ini berkaitan dengan masa pemulihan, yaitu masa pemulihan setelah intervensi medis. Z54.9 akhirnya, titik 9 berarti tidak ditentukan. Dalam kasus ini, pengobatan spesifik yang dijalani pasien tidak ditentukan. Kode ini biasanya digunakan dalam situasi di mana rekam medis tidak memiliki rincian pengobatan atau ketika pengobatan tidak termasuk dalam kode Z54 yang lebih spesifik. Misalnya Z54.2 untuk kemoterapi atau Z54.4 untuk pengobatan patah tulang. Meskipun Z54.9 tidak menunjukkan pengobatan yang tepat, Z54.9 tetap menunjukkan bahwa pasien berada dalam fase pemulihan dan mungkin memerlukan pertimbangan perawatan serupa seperti pasien yang pulih dari perawatan yang terdokumentasi. Baik, kesimpulan dari presentasi hari ini, kode ICD 10 Z54 sampai titik 0 sampai Z54.9. Z54.0 yaitu pemulihan setelah operasi. Kode ini digunakan khusus untuk pemulihan setelah semua jenis prosedur pembedahan. Z54.1 pemulihan setelah radioterapi. Kode ini berlaku untuk pasien yang baru pulih dari terapi, radiasi untuk kanker atau kondisi lainnya. Z54.2 pemulihan setelah kemoterapi. Kode ini digunakan ketika pasien dalam masa pemulihan dari obat kemoterapi. Lalu Z54.3 pemulihan setelah psikoterapi. Kode ini lebih jarang digunakan dan menunjukkan pemulihan setelah menjalani psikoterapi atau terapi bicara. Lalu Z54.4 pemulihan setelah pengobatan patah tulang. Kode ini khusus untuk pemulihan setelah pengobatan patah tulang. Z54.7 pemulihan setelah pengobatan gabungan atau sudah dibahas. Kode ini digunakan ketika pasien dalam masa pemulihan dari kombinasi pengobatan yang tercakup dalam kode Z54 lainnya. Misalnya pembedahan kemoterapi. Yang terakhir ada Z54.9, pemulihan setelah pengobatan yang tidak ditentukan. Kode ini digunakan ketika pengobatan spesifik yang diterima pasien tidak diketahui atau tidak didokumentasikan. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih telah memberikan kami waktu dan tempat untuk melakukan presentasi. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.